semacam seperti ini ya Pak ya. Saya bisa laporin kelakuan Bapak ke polisi sekarang. Benar kata teman saya tadi. Saya minta bapak-bapak pergi dari rumah saya sekarang. Karena ini sudah sangat mengganggu privasi saya. Kalau Bapak nggak pergi sekarang juga, saya akan telepon polisi. Kami akan pergi, tapi ingat, Anda harus tetap membayarnya. Permisi. Wah, bener ya. Rin, udah lo gak usah pikirin ya Rin. Ini emang masakan nih bikin ulah terus tau gak? Untung aja dia takut tuh diancam sama Selin. Rin, kamu mau buatin sesuatu nggak? Biar relax. Nggak usah. Nggak usah Dinda, makasih. Sal, thank you. Ya, sama-sama. Untung aja gue kesini. Beneran ada yang seru ternyata. Bagian menyedihkan dari kehidupan seorang Ariana. Yaudah, aku ambil minum dulu ya buat kita semua. Gue ikut ke dapur deh. Gue duluan. Kamu masih marah ya sama aku? Menurut lo gimana? Coba ditukar posisinya. Kalau lo jadi gue, lihat cowok lo deket sama cewek lain. Kira-kira gimana tuh? Sel, aku sama Dante tuh nggak ada apa-apa. Kita cuma sahabatan. Jadi kamu nggak usah khawatir. Bisa stop nggak lo ngomong sahabat? Gak usah berkedok di balik sahabat. Karena kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Apalagi gue tahu tipe-tipe cewek kayak lo kayak gimana. Guys, ada apa nih kok kayaknya serius banget? Nggak ada apa-apa kok. All good. Mau minumin? Gue ambilin. Duduk. Kami nggak mau tahu. Anda harus membayar utang suami Anda. Karena Anda istri sahnya. Aku nggak nyangka hidupku bakal seperti ini.
Nggak bisa tidur ya? Karena mikirin Saka. Gue ngerti sih, Rin. Lo pasti jauh lebih nyaman buat cerita sama Yuna dibanding gue. Tapi gini, gue yakin banget kalau Saka tuh udah tahu kalau lo bakal ceraiin dia. Dan dia nggak siap sama kondisi dia setelah bercerai sama lo. Dia pasti akan jatuh miskin, nggak punya apa-apa. Ya, makanya itu dia ngelakuin kayak sekarang dia ngutang. Buat ngehidupin dia dan Dita. Dan kalau gue jadi lo, gue gak bakal tinggal diem sih. Gue pasti akan ngelakuin sesuatu. Karena semakin lo diem, Saka bisa semakin bertingkah. Ditambah kita sama-sama tahu Dita selicik apa. Coba pikirin baik-baik. Bi, Yas. Bi, kasih tahu ke saya, Bi. Ini Arin ada apa ya, Bi? Saya telepon berkali-kali nggak diangkat. Kenapa ya, Bi? Arin baik-baik aja, Bi? Oh itu, Bu. Ini kan sekarang nih Non Arin lagi kumpul sama teman-temannya. Katanya teman-temannya mau pada nginep. Iya gitu, Bu. Oh, gitu ya, Bi. Arin jadinya lagi sama teman-temannya. Tapi kok gini ya, Bi, Yas. Saya kok tiba-tiba aja jadi kepikiran Arin terus ya. Terus perasaan saya juga gak enak banget, Bi. Beneran Arin baik-baik aja, Bi? Bias, jawab dengan jujur ya, Bi. Apa Arin baik-baik aja, Bias? Hah? Iya, Bu. Oh, Non Arin nggak apa-apa. Baik-baik aja. Cuman tadi ada penagih utang datang, Bu, ke sini nagih utangnya Mas Saka ke Non Arin, Bu. Oh my goodness, astagfirullahaladzim, ya ampun. Saka lagi urusannya. Ngapain coba? Ada penagih hutang ke rumah Ariana, nagih hutangnya Saka. Laki-laki itu benar-benar kurang ajar ya, udah tukang bohong, tukang selingkuh, sekarang ngutang juga dia. Bias, kasih tahu ke saya, hutang berapa sih Saka itu? 10M. Apa? Jangan bilang kalau kamu masih terima orderan buat stalking orang ya. Sayang, enggak sayang. Ini aku dikasih tugas sama bos aku, Ibu Niken. Gak mungkin aku ngelakuin ini karena aku sengaja, enggak. Aku tuh harus turutin kemauan bos aku, Bu Niken. Kalau enggak nanti aku dipecat dong sama dia. Tapi nih ya, menurut pantauan aku, ada hal yang mengagetkan. Kamu tahu apa? Apa? Jadi selama ini, Riri itu udah ngebantu Saka. Supaya Ariana tidak menceraikan Saka. Ini beneran kamu? Iya. Gak nyangka sih aku Mbak Riri ngelakuin itu. Kok bisa ya? Mbak Riri kok gak punya empati sedikit gitu loh buat Bu Ariana. Padahal kan sama-sama perempuan. Parah banget sih Mbak Riri. Tapi kayaknya ya, Galvin sama Riri itu sekarang pasti lagi berantem gara-gara masalah ini. Ya jelas berantem dong sayang. Pak Galvin tuh mati-matian belain Bu Ariana biar cepet-cepet bisa sama Pak Saka. Ya ini istrinya malah bantuin pihak lawan. Bener-bener gak nyangka sih aku sama Mbak Riri. Tapi aku kagum loh sama kamu. Ternyata kamu keren juga ya. Bisa stalking orang kayak gini. Emang kamu ahlinya ya sayang? Iya dong.
pacarnya Cicil. Pacar aku. Kurang ajar ya Saka itu ya, bener-bener keterlaluan dia. Udah bohongin anak saya, selingkuhin anak saya, sekarang dia bikin gara-gara 10 miliar dan Arin yang dikejar-kejar untuk bayar. Gak bisa, ini gak bisa didiemin. Gak bisa. Nih, ada apa lagi sama Saka? Pi, keterlaluan banget itu si Saka, Pi. Setelah apa yang dia lakukan di persidangan terhadap Arin, mempersulit proses perceraian Arin, dia bikin ulah lagi, Pi. Tahu nggak, Pi, kalau dia ternyata punya hutang 10 miliar, dan sekarang Arin yang ditagih-tagih, itu penagih hutang datang ke rumah Arin, Pi. Ini bener-bener nggak bisa dibiarkan, Pi. Nggak bisa, Pi, kita tinggal diam aja, Pi. Udah cukup, Pi. Cukup. Udah anak kita dibohongin, diselingkuhin. Terus sekarang Arin juga yang harus menanggung hutang dia 10 miliar itu. Entah buat apa itu uang segitu banyak. Kita harus lakukan sesuatu, Pi. Do something, Pi. Gak boleh diem aja, Pi. Ya udah. Papi ngerti apa yang Mami rasakan, Papi ngerti. Sekarang Mami tenang ya. Gak bisa, Pi. Mami gak bisa tenang, Pi. Mami gak tega Arin terus-terusan disakiti seperti ini, Pi. Iya. Ayo menyampaikan sesuatu. Apaan? Kita berdua diajakin sama madam untuk datengin rumahnya Suhu. Beneran? Iya. Ini kesempatan aku buat kasih pelajaran ke Dita pelakor itu. Kasih pelajaran ke siapa, Bi? Oh, ini nih. Aduh, pagi-pagi udah bikin kesel. Nih dia nih. Nih, rasain nih. Oh, Non udah mau berangkat kerja? Bibi tolong jaga rumah ya. Nanti kunci-kunci pintunya jangan lupa. Oh iya, Non. Ya baik, Non. Takutnya tuh penagih hutang balik lagi. Yuk. Ya. Bye. Hati-hati ya, Non. Ya. Jangan sampai Nona Arin tahu kita mau ke rumah si pelakor itu. Iya, tenang aja pasti tuh. Kenapa ya? Rin, thank you ya. Gue pamit pulang duluan. Iya Rin, aku juga thanks banget ya udah ngajakin kita nginep. Thank you ya Dinda, thank you Yuna. Udah mau nemenin di sini. Ya walaupun semalam bikin keributan sih, sorry ya. Bukan salah lo kok, Besti. Lo inget ya, kalau lo butuh bantuan apapun, kabarin gue. Oke, pasti. Iya Rin, aku juga. Pokoknya kalau kamu butuh bantuan, aku ada kapanpun. Thank you. Yaudah, kita duluan ya. Lo bareng sama Selin kan? Iya. Yaudah. Bye, Besti. Bye. 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 Bye, Besti. Ya, Sal. Yuk. Bentar. Handphone gue kayaknya masih di dalam. Sebentar ya. Bentar. Ya, gue tunggu sini ya. Ya. Hai, good morning. Aku barusan bilang good morning loh. Kamu mau sampai kapan sih kayak gini? Sampai Mas Galvin berhenti ngurusin hidupnya Ariana, Mas Galvin lebih fokus untuk ngurusin kehidupan Mas Galvin sendiri. Baru aku berubah. Ya udah, kalau gitu aku langsung berangkat ke kantor ya. Bye. Mas Galvin pasti nggak bisa penuhi janjinya itu. Ya, tapi gue ngerasanya itu ini semua nggak ide dari Riri kok. Pasti Riri ada ngebantuin. Mungkin aja Selin. Maksud lo apa, Cok? Jadi, apalagi setelah kejadian chat misterius itu yang membuat Saka kecelakaan, itu semua ulahnya Selin.
Ngapain lo di sini? Lu kenapa, Vin? Datang-datang kayak mau ngajakin ribut. Iya. Gue sengaja masang muka gue kayak gini. Gue mau buat perhitungan sama lo, Seth. Karena lo udah ngusik keluarga gue. Musik keluarga lo? Maksudnya gimana? Gue tahu, lo kan yang kirim chat misterius ke Aryana dan Saka. Dan lo juga yang hasut Riri untuk bilang ke Saka biar Saka dan Aryana nggak jadi cerai. Iya kan? Apa untungnya buat gue sih, Vin, gue ngelakuin itu? Hah? Lo nggak jelas deh, gue nggak ngerti maksud lo apa. Dan lo nggak bisa ya nuduh-nuduh gue sembarangan kayak gini. Sisil, Yuna, outfit kita samaan lagi. iya lagi warnanya. Lo ngapain di sini? Ini gue habis beli minum sebelum ke Jamai, Sil. Gimana acara nginep-nginepnya sama Bu Arin? Seru? Kok sedih gitu sih mukanya? Sil, Masaka tuh bener-bener keterlaluan deh. Ini ulah dia, Aryana tuh jadi ditagi-tagi sama rentenir. Hah? Beneran? Iya. Gak nyangka sih gue. Bisa aja Pak Saka ngelakuin itu semua karena disuruh sama Dita. Bener-bener. Bisa jadi, Sisil. Gue nggak pernah ya ganggu keluarga lo. Jadi please, lo juga jangan ganggu keluarga gue. Galvin, siapa yang ngusik keluarga lo? Gak ada untungnya juga buat gue. Lagian gini ya, kalau sampai perlakuan Riri itu kayak gitu, itu karena ulah lo sendiri, karena lo nggak tulus sama Riri. Jangan malah nyalahin gue nggak jelas kayak gini. Dan harusnya lo introspeksi diri dong. Kenapa nih? Nggak ada apa-apa. Oke. Iya, Sal. Erin. Duluan ya, Vin. Oke, hati-hati. Mana sih si Pedro lama banget? Let's go. Udah beneran. Bentar. Ada yang ketinggalan. Bu. Ayo. Buat apa? Ya buat ngebukin Dita. Masa ngebukin kamu itu? Ayo cepetan. Kamu yang depan cepetan. Sel, lo yakin tadi nggak kenapa-napa sama Galvin? Kelihatannya lo sama Galvin tadi serius banget ngobrolnya. Nggak ada apa-apa. Ngobrol biasa aja. Oke. Ya udah, syukur kalau nggak ada apa-apa. Sal, nanti gue berhenti di depan sini aja deh. Gue harus ketemu sama pengacara gue dulu. Gue titip kantor ya. Kalau ada kerjaan, tolong di-handle dulu. Gak bisa nanti pas makan siang aja ketemunya. Harus banget sekarang, Rin. Gak bisa, gue harus ketemu sekarang. Ya udah, oke. Pi, Ya. ini jasnya. Ya. Papi, Ya. Papi ingat ya, sampai kapanpun Mami akan terus menuntut Papi untuk memasukkan Mami ke perusahaan. Titik. Iya, Mami. Papi akan usahakan Papi atur, tapi nggak untuk sekarang-sekarang ini ya. Oke, baiklah. Mami ikutin, nggak sekarang-sekarang ini, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya, Papi. Ya. Ya, please. Ini sekarang Mami mau pergi kemana? Enggak, Mami nggak kemana-mana. Mami mau di rumah aja kok. Oke, kalau kayak gitu. Papi jalan sekarang ya. Selalu ingat Mami ya, Pi, kalau di kantor. Pasti, Mami.
Bias, 5 menit lagi kamu jemput saya, ya. Jadi gimana Pak menurut Bapak? Tentang harta bersama dan hutang suami saya yang ditagihkan ke saya. Kalau saya jujur merasa dirugikan karena uang 10M itu tidak sedikit bagi saya. Sebenarnya itu hal yang wajar karena Mbak masih tercatat sebagai istrinya. Apalagi sebelum menikah tidak ada perjanjian pranikah antara Mbak dan dia. Itulah gunanya perjanjian pranikah. Selain itu juga untuk menghindari persoalan harta gono gini yang alot saat perceraian. Apalagi terkait hutang suami. Yun, shh. Kamu bisa nggak usah teriak-teriak? Ini dari semalam loh kamu teriak-teriak nggak jelas. Bon, Iya kenapa sih Yun? Bon, lo tahu nggak sih? Temen lo tuh ya nggak tahu malu banget tau nggak sih? Ya lo bayangin aja, setelah dia ngasih bukti palsu kalau nuduh Ariana selingkuh sama Galvin terus ngurusin harta gono gini, sekarang apa? Sekarang Ariana didatengin rentenir yang suruh bayar utangnya Masaka sebesar 10 miliar, gila nggak? Hah? Enggak. Tunggu Yun. Si Saka pernah cerita sama gua sama Tommy kalau dia juga didatengin rentenir dan dimintain untuk ngebayar utang 10 miliar. Padahal Saka itu gak ada minjem apalagi ngutang Yun. Atau jangan-jangan Saka sama Ariana lagi ditipu nih. Terus lo percaya sama omongannya Masaka? Masaka nggak bisa dipercaya, Bon. Ya gue percaya lah Yun. Saka kan teman gue. Tapi sekarang logikanya gini ya. Saka itu sekarang itu lagi luntang-lantung cari kerja Yun. Kalau seandainya dia punya duit nih 10 miliar. Ngapain dia repot-repot cari kerja? Ya enggak? Saka keluar saya bilang, Saka! Aduh, bahaya nih Ai di tengah macan betina yang lagi ngamuk kayak begini. Aduh, kenapa jadi dia yang keluar ya? Mana Saka? Tunggu ya, ini ada apa ya? Datang ke rumah saya tiba-tiba langsung marah-marah kayak gini? Gak usah banyak ngomong kamu sama saya. Tadi dengar kan, saya manggil-manggil siapa? Saya mau ketemu sama Saka. Enggak, saya nggak akan izinin ibu masuk ke rumah saya ya. Mendingan ibu pergi dari sini. Jangan ganggu ketenangan keluarga saya. Apa kamu bilang? Jangan mengganggu ketenangan keluarga kamu. Hei, kamu salah ngomong ya. Salah besar. Yang ada malah kamu dan suami kamu itu yang bernama Saka sudah mengganggu ketenangan anak saya. Mana Saka, saya mau ketemu? Ibu, pokoknya saya nggak izinin ibu masuk ke sini ya. Sebentar, ibu nggak bisa kayak gini, Bu. Kalau ibu masih maksa masuk, saya bakal lapor ibu ke polisi. Kamu pikir saya takut? Silakan. Lapor polisi. Saya nggak peduli. Masuk, Bu. Nggak bisa, Ibu. Apaan sih? Nggak bisa. Ini nasi ini. Aduh, biar apaan sih? Terus. Saka, keluar kamu, Saka. Saka, keluar. Kamu jangan berpikir saya nggak tahu kamu ada di dalam ya. Nyesel saya. Udah pernah mengizinkan menikahkan kamu dengan anak saya. Keluar kamu, Saka. Dasar laki-laki gak tahu diri kamu tuh ya. Saka, keluar. Mami? Keterlaluan sekali kamu ya, Saka ya. Gak cukup apa kamu membuat anak saya menderita dengan semua drama recehan kamu yang menyiksa anak saya lahir dan batin. Lalu kamu mempermalukan keluarga saya. Dan sekarang kamu buat Ariana menanggung hutang-hutang kamu sebanyak 10 miliar. Punya hati gak kamu tuh? Kok jahatnya gak karu-karuan, gak selesai-selesai? Ini semua salah paham. Saka nggak pernah ngutang 10 miliar, Mi. Ini Saka ditipu, Mi. Ada yang pakai nama Saka buat ngutang 10 miliar. Sedangkan Saka nggak megang 1 peser pun uang dari 10 miliar itu, Mi. Kamu dengar ya, Saka ya? Jangan kamu pikir saya akan percaya dengan omongan kamu ya. Kamu bilang ditipu. Kamu bilang gak menikmati 1% pun juga. Di mana-mana maling itu memang gak pernah ada yang ngaku.
menderita lahir batin gara-gara kamu. Sekarang disiksa lagi sama kamu dengan harus membayar hutang-hutang kamu. Awas aja ya. Kalau saya masih mendengar hal itu, kali ini saya bersumpah ya, saya nggak akan tinggal diam. Ingat itu. Bias, Pedro, ayo kita keluar dari sini. Udah puas saya. Awas ya. Udah. Rasain loh. Bu, are you okay? Gak tahu, perasaan saya nggak enak aja, nggak tahu kenapa. Bu, Sisil mau... Kayaknya kurang tepat deh kalau gue bahas sekarang soal Mbak Riri dan utangnya Mas Saka. Ya, kenapa, Sil? Sisil mau ngajakin ibu makan siang bareng. Biar ibu kerjanya ada tenaga. Ya udah, yuk. Gimana kamu? Udah gak apa-apa kan? Apa gimana sih? Ya badan aku sakit-sakit semua lah. Udah kamu istirahat dulu ya di sini ya. Aku keluar dulu. Kamu kemana lagi sih? Dit, aku harus keluar. Aku harus ketemu sama temenin Dinda soal kerjaan. Harus banget ya sekarang. Saka, kamu inget kan? Kita baru aja diserang sama keluarganya Ariana. Ini aku dipukulin kayak gini pakai kemoceng sama bias. Bisa-bisanya kamu pergi. Kamu tuh gak ada perhatian sama sekali sama aku ya? Justru aku keluar karena aku perhatian sama kamu, Dit. Aku kan keluar juga nyari kerjaan, Dit. Supaya kita dapat uang demi kepentingan kita juga. Masa kamu gak mikir ke sana sih? Tega banget kamu ya. Aku tuh lagi sakit, Saka. Kamu tinggalin aku gitu aja. Saka? Salin banget sih. Orang istrinya sakit-sakit badannya, habis dipukulin pakai kemoceng. Nggak ditinggal lagi. Dita aku. Halo sayang. Halo sayang, kamu lagi di mana? Kita ketemuan yuk. Aku tuh lagi bete banget tau sama Saka. Boleh. Ketemuan di mana kita? Kemana ya? Aku juga bingung sih. Gimana kalau misal kita shopping aja? Boleh. Udah kalau gitu kita shopping aja. Terus kalian habis itu aku juga pengen spa, pengen massage. Soalnya badan aku tuh sakit-sakit semua tau nggak, dari tangan sampai kaki. Aku tuh habis berantem. Berantem? Berantem sama siapa kamu? Udah deh, ceritanya nanti aja pas kita ketemu langsung ya, oke? Oke sayang. See you sayang. Bye. Berantem dia. Lumayan lah. Saya lumayan lega, Bias. Saya udah kasih peringatan. Saya udah kasih pelajaran ke dua orang yang gak tahu diri. Ya Saka, ya Dita. Orang kurang ajar. Saya juga lega banget, Bu. Saya itu udah mendem keselamat banget sama pelakor itu. Biar dia dapat pelajaran dari saya. Kamu memang bagus sekali, Bias. Kamu paling pinter memanfaatkan keadaan. Yasmin gitu loh, Bu. Ya udah kalau gitu saya mau menenangkan diri supaya saya nggak terus-terusan kesel. Apalagi saya habis datang ke rumah pelakor itu. Energi di sana benar-benar buruk sekali. Istirahat dulu ya. Baik, Bu. Kok kamu nggak lamun? Ya,
Ay mikir-mikir kasihan juga ya non Gita tuh. Pasti kesakitan tuh dipukulin sama senjata Ayu. Kamu tuh emang aneh ya? Ya biarin aja, biar dia tuh dapat pelajaran. Emang kamu tuh aneh, nggak karu-karuan itu loh pikirannya. Orang kasihan kok dibilang aneh. Cok. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Nggak, gue masih penasaran aja tentang cerita lo soal Selin. Soalnya ini masih kepikiran terus gue. Ya bener lah, lo masa nggak percaya sama gue? Seorang cowok itu nggak mungkin ngasih info yang salah, Feng. Lagian emang bener, Selin itu emang punya niat jahat sama Ariana. Dia tuh fake. Dan gue dengar-dengar juga ya, dia tuh sekarang lagi deketin pemegang saham Ariana Group. Masa sih sampai segitunya? Ya terserah sih, lo mau percaya gue apa enggak ya, terserah lo aja. Enggak, gue percaya sih, cuma lo kok bisa-bisanya dapat info kayak gitu tuh dari mana sih? Coki, lo kan nggak tau Coki aja kayak gimana. Gue tuh kan emang bakat soal stalkerin orang. Tapi selama ini kan kalau gue ngasih info ke lo itu selalu akurat kan? Berarti gue harus waspada nih sama Selin ya? Ya. Ini Din, dokumen yang diminta sama teman kamu, isinya sesuai persis sama yang dia minta. Oke. Nanti aku kasih ke temen aku ya. Siapa tahu besok kamu langsung dapet panggilan. Jujur ya Din, aku berharap banyak sama teman kamu. Aku nggak tahu lagi aku harus kerja di mana, aku dapat duit dari mana. Jadi ya mudah-mudahan rezeki aku deh. Makasih kamu udah bantuin. Aku turut prihatin ya, Sak. Kemarin waktu Ariana ditagih sama penagih hutang, kebetulan aku udah di sana. Jujur aku malu banget sih. Malu banget. Enggak. Kamu nggak perlu malu. Ini juga bukan salah kamu kok. Pokoknya yang penting kamu sekarang semangat terus ya. Aku bakal bantu kamu. Thank you ya. Bu? Ya? Itu bukannya Dita ya? Kayaknya gue harus nyamperin dia nih. Bu, Sisil mau ke toko baju dulu ya sebentar, soalnya ada yang mau Sisil cari. Ya udah, ayo di mana? Nggak usah. Sisil langsung ke sana aja, Ibu tunggu di restoran aja. Takutnya nanti rame, gak kebagian tempat duduk lagi. Ya udah oke, saya ke restonya langsung ya. Gini ya kelakuan lo. Suami lagi kelilit utang, istrinya malah foya-foya. Gue jadi curiga deh sama lo. Jangan-jangan lo lagi yang ngajuin pinjaman atas nama Saka. Terus lo pakai uangnya buat foya-foya. Ya kan? Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya? Oh enggak, gue gak ngomong sembarangan. Gue ngomong berdasarkan dengan fakta. Buktinya nih, lihat apa nih? Ngambur-ngamburin duit kan lo di sini? Lo tuh emang gak pernah berubah ya, Dit? Gak tahu diri. Yang seharusnya dikejar sama rentenir itu bukan Bu Ariana, tapi itu lo. Enak kan spaghettinya? Hai Rin. Hai Din. Aku cuma bantuin Saka dapat kerjaan aja, Korin. Oke. Selamat ya atas pekerjaan barunya. Makasih. Oke, yaudah kalau gitu aku pamit pulang ya, soalnya aku harus ke rumah sakit lagi. Din, makasih banyak. Duluan ya, Rin. Ya, bye, hati-hati.
Maaf, aku cuma mau ngobrol sebentar aja sama kamu. 1 menit, kasih aku 1 menit. Ini udah ribut sama gue? Nggak kapok lo sama gue? Hah? Lo kali lo ngapain? Wah, ini Sisil, stop. Kenapa sih pada udah, stop, malu. Stop. gue nggak akan ya biarin hidup lo tenang. Aduh, Lo selalu bikin gue nggak tenang, tau nggak? Stop. Dita, Sisil, stop. Bisa nggak sih kalian nggak usah berantem di tempat umum kayak gini? Liatin ya, Dit. Hidup lo nggak bakal tenang. Apa? Gue nggak pernah takut sama ancaman lo. Lu jagain nih cewek lo. Kalau nggak lo abis sama gue. Sayang, udah dong. Kamu kenapa sih? Kamu ngapain sih? Ngapain kamu pisahin aku sama Dita? Aku tuh kurang puas tau nggak? Aku tuh pengen cakar aja tuh mukanya. Sayang, udah dong, udah. Malu sayang. Ini tempat umum. Iya. Maafin ya sayang. Kamu ngapain di sini? Aku tadi kesini, itu aku rencananya mau surprisein kamu. Aku datang sini mau beliin kamu baju. Tapi pas aku datang sini ngeliat kamu berantem gitu sama Dita, ya udah aku langsung pisahin kamu aja. So sweet banget sih, makasih ya sayang. Ya sama-sama sayang. Ya udah, gimana kalau kita makan siang bareng yuk? Mau nggak? Aku mau banget makan siang bareng sama kamu, tapi gak bisa. Bu Arin udah nungguin aku di resto yang lain soalnya. Oh yaudah, kalau gitu kamu samperin Ariana aja. Ya kamu hati-hati ya. Ketemu nanti ya, habis kerja. Ya. Bye. Bye. Dadah. Ya. Aku malu banget Rin sama kamu Rin. Aku malu banget kamu sampai dikejar-kejar juga sama penagih utang itu. Tapi jujur ya Rin, aku nggak ngelakuin itu sama sekali. 10M, aku aja sekarang nggak megang sepeser pun dari duit itu Rin. Aku nggak tahu siapa yang bikin itu. Aku mau ngeliat kamu bahagia Rin. Aku juga gak rela kamu jadi ketimpa masalah karena aku. Kalau kamu mau lihat aku bahagia, kamu lepasin aku, Mas. Kamu relain aku, kamu ikhlasin aku. Dengan begitu aku gak akan lagi dikejar-kejar sama orang penagih hutang kamu itu. Aku bisa hidup tenang. Aku janjiin, aku akan beresin semua masalah ini. Aku udah malu sama kamu, sama keluarga kamu. Aku udah malu sama semua orang. Mungkin sekarang karma lagi ngajar aku, Ren. Aku terima. Lihat Mas Saka kayak gini aku kasihan juga sih sebenarnya. Tapi dia pantas dapetin semua atas apa yang dia lakuin. Itu aja sih, aku nggak mau ganggu kamu. Kamu bisa nikmatin makan kamu di sini. Aku permisi. Ya, makasih. Aku minta maaf ya. Ini. Kamu hati-hati ya. Sil. Bu, Ibu nggak apa-apa? Ya, saya nggak apa-apa. Ayo kita cari tempat makan yuk. Kebangetan banget deh hari ini. Udah aku abis cuci maki, terus abis itu aku ketemu sama Bia sama Devi. Dan aku diserang lagi sama Sisil tadi berantem. Apes banget deh. Terus badan kamu masih sakit, sayang?
Ya masih lah, kamu gimana sih? Ulu. Ya udah kita pergi masak sih. Ya. Ya udah, yuk. Aduh. Ya ampun. Ini gimana sih? Sayang, duduk, sayang. Terus, aduh. Ya. Kenapa bisa kayak gini sih? Ah, sakit. Duh. Sayang, ini caranya nyopotinnya gimana nih? Cepet aja pelan-pelan tapi. Ya, oke. Aduh. Ya. Aduh. Ya, patah sayang. Ya aku patah sih. Terus gimana dong aku jalannya? Ya udah sayang, aku gendong aja kamu. Ayo. Ini beneran nih? Ya udah, ayo sayang. Kenapa apes banget sih? Udah siap. Udah. Ya, aduh berat banget kan nih sayang. Udah, seneng kan? Pelan-pelan ya? Seneng kan kamu? Ya. Ya. Arin, Apaan sih lu peluk-peluk? kamu makin cantik Rin kalau kamu marah begini. Aku suka. Lu mabok lu ya? Gue laporin polisi lo ya. Kamu mau apain aku terserah. Dasar cowok nggak jelas. Saka tuh kemana sih? Terus jam segini masih belum pulang juga dia. Aduh. Perut aku sakit banget. Aduh, ya ampun perut aku. Dion perut aku sakit banget. Kamu ke rumah sekarang ya? Iya sekarang. Bias, Pedro, Bi. Kayak nggak ada orang di rumah nih. Halo Non? Bi, di mana? Kok di rumah kayak nggak ada orang? Oh iya, ini Bibi sama Pedro lagi di rumahnya Ibu. Oh, tapi Mami nggak kenapa-napa kan? Oh enggak apa-apa, aman kok, aman Non. Ya udah kalau gitu Bias di sana aja, titip Mami, jagain Mami. Oh iya Non, baik. Oke, bye Bi. Ya sebentar. Mas, kamu ngapain di sini? Mas kamu mabok ya? Mabok ya kamu ya? Hah? Kamu minum? Aku ngobrol aja sih. Enggak, aku nggak mau. Enggak. Kamu keluar dulu deh. Kamu keluar dulu. Enggak, aku nggak mau ngobrol sama kamu dalam keadaan kayak gini. Kalau kamu udah sadar, kamu telepon aku. Mas, kamu jangan pegang-pegang. Bisa nggak usah pegang-pegang. Mas! Pergi! Bisa nggak kamu keluar? Aku sayang banget sama kamu, Rin. Maafin aku ya. Cinta banget aku sama kamu, Rin. Cinta banget.
Keluar. Pergi. Aku janji, aku akan berubah, aku akan tambah sayang banget sama kamu. Aku nggak mau dengerin kamu. Aku udah bilang sama kamu, aku nggak mau. Bisa? Please, kamu lakuin apapun terserah kamu. Terserah kamu mau apain aku terserah kamu. Bisa nggak kamu nggak usah pegang-pegang aku? Pergi. Benci itu ya kamu sama aku ya? Sebenci itu kamu sama aku. Kamu sesempurna apa, Red? Kamu sesuci apa, Rin? Sesuci apa sampai kamu nggak mau maafin aku? Kenapa? Kalau kamu nggak nganggap aku sesuci itu, ngapain kamu kesini? Ngapain kamu kesini, Mas? Mohon sama aku, ngapain? Pulang. Pergi, Mas. Emang aku nggak pantas? Aku nggak pantas buat dimaafin sama kamu. Aku nggak pantas. Nggak pantas, Rin. Aku capek, Rin, mohon terus sama kamu, Rin. Aku capek. Then stop. Aku nggak bisa. Stop. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Aku telepon Dita. Aku ceraiin Dita. Sekarang, asal kamu mau maafin aku. Enggak, aku ceraiin Dita. Aku akan ceraiin Dita. Aku udah bilang, nggak usah. Stop. Dengerin aku. Dengerin aku baik-baik, Mas. Kita nggak akan pernah bisa baikan lagi, Mas. Nggak akan. Titik. Aku ceraiin. Nggak usah. Aku ngapain, Mas? Nggak usah, Mas. Hai, Mas. Hai. Sayang. Kamu kenapa? Kok kayaknya capek banget? Ya lumayan sih. Kamu ngapain di luar? Ini udara dingin banget tuh. Ini masuk. Ya nggak apa-apa, kan aku nungguin kamu pulang. Nggak enak tau di rumah sendirian. Oh gitu. Ya udah, yuk masuk. Stop, Mas. Mau nggak tahu gimana sayangnya aku sama kamu ya? Au, sakit banget. Mas! Mas, sakit banget, Mas! Mas, kamu dengar nggak barusan? Iya, ini suaranya dari rumah Ariana deh. Masih bunyi.
Kita harus cek. Yuk. Aku takut Ariana kenapa-napa, sayang. Kamu nggak apa-apa, Rin? Rin, ada apa? Udah kuat belum hatinya? Kuatin dulu. Bisa langsung aja nggak sih, lo jangan bikin gue emosi. Seumur hidup, saya nggak pernah bertindak sejauh ini sama seorang wanita. Dan hanya kamu, Saka. Hanya kamu yang bisa buat saya seperti ini. Gue harus percaya yang mana? Apa yang gue dengar atau apa yang gue lihat? Kamu kok belum pulang? You make me worried. Dari tadi saya nyariin kamu loh. Ternyata kamu di sini. Ada yang mau saya tanyain ke kamu, Dante. Kamu nanya apa? Apa yang bisa kamu buktikan untuk cinta kamu ke saya? Apapun itu, Sal. Anything for you. Bahkan kalau kamu mau saya nikahin. Mau lagi? Aku ambilin ya? Oke, yaudah. Angkat dong, Dit. Oh. Masih nggak diangkat? Dita harus tahu nih, kalau suaminya ada di sini dan dia harus ambil suaminya ini. Gimana Mas? Dita gimana? Nggak ada jawaban? Nggak diangkat juga. Terus Saka gimana? Aduh. Dit, kamu kenapa, Dit? Hah? Perut aku sakit banget, ya. Yaudah, kita ke rumah sakit sekarang ya. Oke. Yuk. Sabar. Kamu yang sabar, Dit. Ayo, kita jalan. Mau nggak mau, Saka nggak boleh di sini. Kalau dia tetap di sini, ini bahaya. Bahaya buat Ariana. Iya, aku tahu. Aku juga nggak akan ngebolehin kalau Saka di sini. Bahaya, Mas. Cuman sekarang ini Saka harus gimana? Yaudah gini aja. Aku bawa Saka ke rumah Dita ya. Biar Dita yang ngurus suaminya ini. Yaudah. Mas Gavin bawa Saka ke rumah Dita biar aku di sini sama Ariana ya. Oke. Hati-hati, Mas. Duduk yuk. Yuk. Pernikahan bukan solusi, Dante. Aku juga nggak mau nikah, tapi aku masih belum yakin sama pasangan aku. Karena aku juga belum yakin. Setelah menikah kamu akan setia sama aku atau enggak. Terlalu banyak ketakutan di hubungan ini, Dante. Tunggu, Sal. Terus kamu bukti seperti apa? Yang harusnya kasih bukti itu kamu, bukan saya. Kenapa kamu nanya ke saya ya? Saya nggak tahu kamu harus kasih bukti apa. Saya antar ya. Saya bisa pulang sendiri. Kalau bukan karena Ariana, gue nggak mau nih repot-repot ngurusin lo. Bawa lo di mobil gue. Males banget.
Pi, Ya. tadi Mami udah langsung konfrontasi ke Saka soal hutang yang 10 miliar itu. Begitu Mami lihat dia, Mami langsung tampar dia. Sebel banget Mami sama dia tuh. Kesel. Dia tuh gak ada puas-puasnya nyakitin Arin. Ada ya? Laki-laki tuh macam kayak dia. Kalau Mami inget-inget kayak gitu, Pi, pingin banget tuh, Pi. Mami melakukan kekerasan yang lebih lagi ke dia tuh. Bakil orang, bayar orang. Biar tahu rasa dia tuh. Kesel, bener-bener kesel banget. Iya, Mi. Papi ngerti sekali. Tapi Mami juga jangan naik darah begini. Nanti Mami yang sakit. Lihat Papi lagi tenang baca buku. Nanti Papi terpancing akhirnya naik darah juga Papinya. Memang seharusnya Papi naik darah dong, Papi. Anak kita ini, Pi, bertubi-tubi, berkali-kali disakitin sama Saka. Papi ini gimana sih? Paling enggak ya, Pi, Mami sudah melakukan effort lebih dibandingkan Papi. Papi tuh enggak do something, enggak keras sama Saka. Makanya Saka jadi kurang ajar sama Arin, Pi. Papi tuh punya cara sendiri untuk mendidik Saka. Memang sebagian orang melihat Papi itu tenang. Papi akan mendidik Saka bukan dengan kekerasan. Oh gitu. Terus Papi mau mendidik orang macam Saka itu kalau nggak kekerasan dengan apa, Pi? Dengan apa coba? Pokoknya ada sesuatu lah. Yang pasti Papi akan buat Saka merasakan sakit, lebih lagi sakitnya, kekecewaan yang lebih lagi kecewa. Sebagaimana dia sudah mengecewakan dan menyakiti hati anak kesayangan Papi. Ini Ren, minum lagi ya. Biar makin tenang. Sama-sama. Aku kayaknya udah, aku benar-benar udah nggak tahan lagi sama Mas Saka, Mbak. Semakin lama proses perceraian ini tertunda, aku ngerasa aku semakin tersiksa. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Yang sabar. Mungkin Saka lagi stres. Dia nggak tahu dia harus ngapain di situasi genting kayak gini. Seumur-umur aku juga nggak pernah lihat Saka kayak gitu loh. Harusnya kan aku yang stres, Mbak. Harusnya aku yang merasa tersakiti. Kan aku yang udah diselingkuhin berkali-kali, Mbak. Mbak Riri tahu sendiri, Mbak. Udah 2 kali aku diselingkuhin. Yang pertama sama sahabat aku sendiri, Selin. Yang kedua, yang lebih parah lagi, sampai nikah sama Dita. Terus sekarang dia merasa bahwa dia tersakiti, dia stres gara-gara aku. Aku gak ngerti, Mbak. Maksudnya maunya tuh apa gitu loh. Aku cuman pengen pisah aja udah. Kenapa susah banget sih? Aku jadi makin ngerasa bersalah ngeliat Ariana yang tersakiti terus gara-gara Saka. Aku pernah berpikir sih, apa mungkin aku nggak berhak untuk bahagia ya, Mbak? Enggak gitu. Kisah percintaan aku tuh nggak pernah ada yang mulus, Mbak. Selalu ada aja. Ini di saat aku udah mau pisah aja, aku masih dikasih cobaan segini besarnya. Aku pengen tanya sama Mbak Riri deh. Emang kita sebagai perempuan itu nggak punya hak ya? Kita nggak punya hak untuk bahagia. Apa harus kita terus-terusan diinjek-injek sama laki-laki?
Sedangkan aku cuman pengen nuntut hak aku aja kok Mbak. Aku cuman pengen pisah karena aku udah disakitin berkali-kali. Aku udah punya buktinya juga. Tapi nggak bisa. Saka nggak mau cerai sama aku. Ya. Mungkin emang udah takdir aku kayak gini, Mbak. Bukan, Rin. Bukan Tuhan yang salah. Kunci untuk kamu bisa ngelewatin ini semua, kamu cuma harus tetap sabar. Pasti susah banget ngelewatinnya, aku tahu. Tapi aku yakin kamu bisa lewatin ini. Karena kamu perempuan yang tangguh. Maaf ya Rin, karena udah bantu Saka agar gak pisah sama kamu. Aku sebenarnya gak mau ngelakuin semua itu dan ingin dukung kamu. Tapi aku gak bisa ngebohongin diri sendiri dan membiarkan peluang Mas Galvin kembali dengan kamu. Aku memang egois, Rin. Egois. Tapi aku harus tetap egois demi rumah tangga aku. Dit. Dita. Dita. Dit, keluar, Dit. Dita kemana ya? Pasti Dita nggak di rumah nih. Saka gue bawa kemana ya? Bingung gue. Halo, Vin. Halo, Tom. Iya, Tom. Jadi gini, Saka ini kan sama gue sekarang. Dia tuh kondisinya pingsan. Karena tadi dia tuh coba gangguin Ariana di rumahnya. Nah, ini kan gue bingung ya. Gue lagi di rumah Dita nih. Rencananya Saka ini mau gue taruh di sini, tapi Ditanya nggak di rumah. Kira-kira bisa nggak ya gue bawa Saka ini ke kontrakan lo aja? Iya, antar ke kontrakan gue aja, Vin. Ini gue bentar lagi selesai kok nih. Ini gue lagi beres-beres, gue langsung pulang habis itu ya. Oh yaudah, oke, gue kesana ya. Yo, Vin. Balik tuh. Kenapa Tom, kok panik gitu? Saka datang ke rumah Ariana, hampir lo Ariana diserang. Kok bisa? Ya gue nggak tahu, ini kayaknya dia lagi stres, Bon. Kok Saka jadi gitu ya? Kasian banget ya dia. Bon, Tom, terus Ariana gimana? Ariana luka-luka nggak? Nggak tahu, Yun. Dit, kamu nggak mau dirawat dulu di rumah sakit? Nggak mau. Ya, untuk jaga-jaga aja sih. Kalau misalnya tiba-tiba perut kamu sakit gimana? Aku nggak mau, aku mau pulang aja. Tadi kamu dengar sendiri kan kata dokter. Dokter bilang perut aku tuh sebenarnya nggak apa-apa. Ini emang hormon aja, makanya perut aku sakit. Ya, tetap aja, Dit. Aku khawatir sama kamu loh. Nggak. Pokoknya aku nggak mau di rumah sakit. Aku mau pulang. Oke, ya udah. Kalau kamu ngerasa baik-baik aja, aku nggak akan maksain kamu. Tapi aku tetap anterin kamu pulang aja ya. Tapi aku nggak mau sendirian di rumah. Aku tuh nggak tahu Saka bakal pulang apa enggak malam ini. Ini temenin aku aja ya, kamu nginep di rumah ya. Sayangku, aku nggak bisa. Kalau ntar Saka pulang gimana? Belum ibu Juliet datang ke rumah kamu. Bisa-bisa kita jarak masa loh. Ya udah kalau gitu, kita nggak usah pulang ke rumah. Kita pulang aja kemana? Kayak gitu, yang penting aku mau ditemenin. Ya, aku nggak mau sendirian di rumah.
Sadar juga lo akhirnya. Lu bawa gua kemana ini? Udah lo nggak perlu tahu, lo diam aja. Bawa gua kemana? Udah lo diam aja, duduk aja situ. Gua ke rumah Ariana. Anterin. Enggak. Nggak akan gue anterin lo ke sana. Udah mendingan lo nggak usah deket-deket sama Ariana deh. Nggak akan gue biarin. Siapa sih? Lu siapanya Ariana sih, Vin? Lo nggak perlu tahu siapa gue, udahlah. Yang penting sekarang gue nggak mau lo nyakitin Ariana lagi. Oke? Lo jauh-jauh dari kehidupannya dia. Udah. Berhenti gue. Enggak lah. Berhentiin gue di sini. Enggak, udah lo diam aja. Tak. Nanti kita kecelakaan nih. Saka. Enggak. Sak. Lu mau kemana? Hei. Sak. Gue gak akan biarin lo deketin Ariana. Lo denger gue? Hei. Lo denger gue gak? Ariana istri gue. Tapi sebentar lagi lo akan pisah. Enggak. Gue dan Ariana nggak akan pernah pisah, Vin. Egois banget lo ya. Gue cinta sama Ariana. Kalau lo cinta sama dia, lo nggak mungkin nyakitin dia berkali-kali, Saka. Lo tuh ngomong gitu supaya lo bisa balik sama Ariana. Iya kan? Ariana istri gue, Vin. Istri gue. Lo denger gue, Saka. Lo jangan deketin Ariana lagi. Cukup dia udah sakit karena lo. Gue nggak mau dengerin lo. Gue nggak mau dengerin lo, Vin. Mesti gimana lagi sih gue ngasih tau lo, ha? Apa mesti diajar dulu baru lo ngerti, Sak, ha? Saka berhenti lo, Saka! Yud, lo yakin langsung mau ke tempat Ariana? Iya, Bon. Gue harus langsung ke sana karena gue harus pastiin Ariana tuh baik-baik aja. Nggak tenang gue, Bon. Yaudah, kamu hati-hati ya. Nanti kabar-kabarin kita soal kondisi Ariana. Ya oke, kalau gitu gue duluan ya. Iya. Hati-hati ya. Iya, Bon. Yuk. Bentar. Siapa? Galvin. Halo? Halo, Tom. Ya, gue minta lo ke rumah Ariana ya. Ketemu gue di situ. Oh gitu. Oke, Vin, oke. Ya sekarang ya. Oke. Kenapa, Tom? Galvin minta tolong supaya kita ke rumah Ariana. Ya udah. Tapi gua kabarin Yuna, terus kita langsung ke sana pakai motor ya. Oke, yuk. Sayang, kamu tahu nggak kenapa tadi siang tuh aku kesel banget sama si Gita? Kenapa emang? Sayang, Pak Saka tuh lagi kelilit utang 10M. Dia bisa-bisanya malah foya-foya, belanja-belanja. Kan kamu tahu sendiri, baju di toko itu mahal. Aku nggak nyangka loh sama dia tuh. Otaknya di mana coba? Tinggalin kali ya? Sayang. Kok aku jadi curiga deh, sayang? Curiga apa? Kok aku ngerasa ya, ini semua ulahnya Dion deh. Jadi Dion itu dulu pernah cerita ke aku, kalau dia dapat suntikan modal, berapa M gitu aku lupa. Ditambah lagi mereka berdua sekarang masih dekat, bener gak sih? Bisa jadi sih sayang. Kalau itu beneran ulah mereka berdua ya, keterlaluan banget sih itu. Bener-bener couple penjahat itu namanya. Pagi dong. Mau aku suapin nggak? Enggak, kamu aja. Kamu mau? Makasih sayang. Rasanya jadi lebih manis gak gara-gara ada di tangan aku? Ya kalau aku sebelah kamu gimana? Hei,
Guys, kok kalian bisa ada di sini terus bisa tahu tentang Saka? Tadi Galvin nelpon gue, Rin. Tadinya dia mau minta tolong bawain Saka ke kontrakan gue kan. Saka mana? Mas, kamu kenapa? Kamu habis ngapain aja kok lemah? Aku nggak apa-apa, oke. Tadi di jalan Saka tuh ngamuk, dia mau kesini lagi ke rumah Arin. Aku cegah dia, makanya aku kayak gini. Udah ini nggak penting, yang penting sekarang Saka kesini nggak? Nggak ada, Vin, nggak ada. Oh iya, Saka di mana ya? Gue juga nggak tahu, Bon. Tapi yang penting dia nggak kesini aja. Lu takut dia balik lagi deh. Rin, lo tenang aja ya. Kita semua di sini kok. Kita bakal nemenin lo. Rin, tapi gue yakin Saka tuh pasti nggak sengaja nyakitin lo. Nggak mungkin lah dia kayak gitu. Iya Rin, lo tau juga lah Saka lagi stres, apalagi penagih utang itu. Penagih utang terus ke dia. Kalian bisa stop gak sih? Belain aja terus Mas Saka. Kalian gak lihat kondisi Arin kayak gini? Gue ngerti best friend tapi gak kayak gini caranya. Udah Yun ya. Udah. Sorry Mbak. Sekali lagi aku mau bilang makasih banget karena kalian udah mau bantuin aku. Kalau udah mau direpotin malam-malam kayak gini sampai datang ke sini, thank you so much. Vin, sorry. I'm sorry about your face. Iya, it's okay. Gini aja deh. Bona, Tommy, nginep di sini aja ya. Ini karena situasinya makin genting dan kita semua pasti nggak mau hal yang aneh-aneh terjadi sama Ariana, ya? Bon, kayaknya lo aja yang nginep di sini ya. Gue balik ke kontrakan. Takutnya Saka ada di kontrakan. Ya udah. Berarti kita bagi tugas saja dan saling berkabar aja ya, Tom. Oke. Thank you. Oke. Ya udah, Rin. Aku sama Mas Galvin pulang dulu ya. Titip Ariana ya, Yun. Iya. Pulang dulu, Sen. Rin. Bye. Bye Mbak. Bye Vin. Bye, take care. Sorry guys, ngerepotin. Nggak apa, Rin. Lo nggak apa-apa, Rin? Iya, gue nggak apa-apa. Punggung gue aja sih sakit banget. Semua gara-gara Galvin nih. Saka? Saka kamu nggak apa-apa? Kenapa? Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Ke rumah sakit ya? Aku anterin ke rumah sakit ya? Enggak. Aku telepon Ariana. Enggak, jangan. Aku bisa sendiri. Gak apa-apa. Terus gimana dong, Sak? Aku nggak mungkin ninggalin kamu di sini sendiri. Dan aku juga nggak bisa bawa kamu pulang ke rumah aku. Kamu pulang, aku bisa sendiri. Bisa. Enggak. Halo, Din. Ada apa? Dan aku butuh bantuan kamu. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Aku Sherlock ya, kamu kesini sekarang. Oke. Saya ke sana sekarang ya.
Dinda kenapa ya? Apa dia bermasalah lagi sama suaminya? Iya. Oke, pelan-pelan. Oke, makasih. Kamu sih Mas nggak pernah percaya sama aku. Jangan pernah ikut campur urusan orang lain, Mas. Kalau kayak gini Mas Galvin sendiri kan yang luka. Sakit loh ini. Kamu nggak kasihan ya lihat Ariana? Dia sampai ketakutan kayak tadi. Ya aku kasihan Mas. Cuman kan ini semuanya nggak terjadi kalau dia bisa maafin Saka. Enggak gitu dong konsepnya. Ini semua terjadi karena Saka terus-terusan dekat Ariana. Capek aku Mas ngomong sama kamu. Semua kata-kata yang keluar dari mulutku tuh nggak pernah bener. Din, pulang. Din? Saka kenapa, Din? Aku nggak tahu juga Saka kenapa. Aku bingung, makanya akhirnya aku telepon kamu. Yaudah, kita bawa ke rumah Ariana aja ya? Jangan. Nggak usah sok peduli sama gue, Dante. Nggak usah sok lo. Gue bisa. Gue bisa. Kalau gitu kita bawa ke rumahnya Dita aja, ya? Jangan deh. Kita bawa ke rumah ibu saya aja ya? Ayo. Udah ya? Gak usah nyusahin orang. Kapan ya semua ini bakal berakhir, Yun? Bisa nggak ya gue ngelewatin semuanya sendiri? Rin, lo itu cewek terkuat yang pernah gue kenal, Rin. Dan setiap cobaan apapun lo pasti bisa lewatin. Gue yakin setelah ini akan ada kebahagiaan yang datang buat lo. Ya tapi namanya kebahagiaan, gak bisa datang gitu aja, pasti ada struggle-nya kan? Rin, pokoknya gue di sini bakal jadi support system buat lo. Dan kapanpun lo butuh gue pasti ada. Dante, ada apa ini? Kenapa Saka? Saya juga nggak tahu Bu Saka kenapa. Dinda? Malam Tante. Lo nggak usah kasihanin gue, Dante. Gak usah sok kuat Anda. Kondisi Anda ini lagi memprihatinkan. Kalau Anda sampai kenapa-napa, yang ada nyusahin banyak orang. Bu, saya antar Dinda pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya di jalan. Ya. Pamit dulu ya Tante. Ya, makasih ya Dinda. Sebentar ya, saya ambil obat dulu. Kayaknya sekarang kamu makin deket ya sama Saka. Ya biasa lah. Aku tuh sama Saka emang udah temenan. Jadi wajarlah orang lain kalau ngeliat kita deket. Lagian aku deket juga bukan cuma sama Saka doang kok. Tapi sama Ariana, sama teman-temannya juga. Bukan begitu, Din. Saya itu khawatir kalau kamu deket-deket sama Saka. Saya yakin, pasti Saka bakal bawa pengaruh buruk buat kamu. Saya itu cuma nggak mau, Din, kalau kamu disakitin sama Saka. Seperti kayak Ariana. Kamu jangan buruk sangka dulu. Aku sama Saka itu pure temenan. Gak ada apa-apa. I know. Tapi better kamu harus jaga jarak sama dia. Jangan sampai
kedekatan kalian tuh munculin perasaan yang lebih. Saya nggak suka. Dante, inget ya, aku tuh udah punya suami. Ya iya, untuk sekarang kamu udah punya suami. Tapi emang kamu mau bertahan sama suami kamu yang selalu nyakitin kamu? Hah? Aren. Nggak usah, Bu. Udah kamu diam aja. Saya bisa obatin besok. Dengar ya Saka. Apapun yang terjadi di dalam rumah saya, itu adalah tanggung jawab saya. Dan sekarang posisi kamu itu sedang berada di dalam rumah saya. Jadi kamu adalah tanggung jawab saya. Kecuali kalau kamu mau mati mengenaskan di pinggir jalan, saya tidak peduli. Udah diam. Iya, Bu. Sakit banget. Orang yang memiliki tabiat buruk, sampai kapanpun tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Apalagi introspeksi diri. Saka, saat ini kamu tuh sedang berada di persimpangan jalan. Dan kamu harus memilih. Saran saya, jadilah manusia yang cerdas dan dewasa. Agar kamu tidak salah dalam memilih jalan. Makasih, Bu. Saka? 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 Suamiku? Saka? Saka? Ini pasti semalam dia nggak pulang deh. Nggak ngabarin aku pula. Bingung deh. Makin kesini aku tuh makin ngerasa aku nggak punya suami, tau nggak? Saka tuh makin seenaknya sama aku. Besti, kita tungguin lo sampai taksinya datang ya. Abis itu baru berangkat ke Jamais. Gue khawatir banget Rin sama lo, nanti lo malah kenapa-napa lagi. Oke, gue nggak apa-apa kok, gue baik-baik aja. Gue yakin Mas Saka nggak akan nekat untuk kesini lagi pagi ini dan mungkin juga nggak akan nekat untuk ke kantor sih. Enggak. Tapi kita tetap di sini nungguin lo sampai taksinya datang. Udah santai aja guys. Kita juga nggak buru-buru kok ke kafenya. Jadi lo tenang aja di sini, kita tungguin pokoknya sampai taksinya datang. Thank you ya. Nah, itu dia. Yaudah gue duluan ya. Ya, bye. hati-hati ya Besti. Bye Besti. Bye. Kabarin ya Rin. Besti hati-hati ya. Bye. Gue jadi nggak tega ngeliat Ariana. Gue jadi ngerasa bersalah sama dia. Baru sadar kan lo, kalau apa yang dilakuin Mas Saka itu nyakitin Ariana, Gon. Dan gue orang terdekatnya Ariana nggak mau Ariana diperlakukan kayak gitu. Iya, gue sadar kok Yun. Tapi lo juga tahu kan, posisi gue juga serba salah. Gimana pun juga Saka sahabat gue. Dan gue juga khawatir. Karena Saka juga menderita Yun. Dia itu kelihatan banget nyesal waktu pas minta maaf ke Ariana. Dan Ariana gak maafin. Tapi kalau ngeliat apa yang terjadi sama Ariana kemarin, kayaknya gue harus bantu Ariana deh. Bu? Saka, silakan duduk.
sarapan dulu ya. Saya sebelumnya mau terima kasih sama Ibu karena saya udah diperbolehkan datang ke sini. Saya minta maaf kalau saya ngerepotin Ibu. Saya mau permisi, Bu. Terima kasih banyak dan teh. Saka, kamu sarapan aja dulu sebelum kamu pergi dari rumah saya. Karena saya nggak mau terjadi apa-apa sama kamu nanti dari rumah saya. Ayo, silakan duduk. Kamu kenapa diam aja? Ada masalah? Saya hanya ngerasa saya lagi berada di antara keluarga saya, Bu. Mi. Hai, Mi. Arin. Hai, Pi. Anak mami sayang. Kok nggak bilang-bilang nak mau kesini? Kalau bilang kan tadi kita paling nggak bisa sarapan bareng ya, Pi? Iya. Tadi pas lagi di perjalanan mau ke kantor, Arin tiba-tiba kepikiran mami sama papi. Makanya Arin mutusin untuk mampir. Oh gitu. Ini anak mami sayang udah makan apa belum? Kita makan dulu aja yuk. Soalnya mami lihat kayaknya kamu lemes gitu nak. Makan yuk. Masaka tadi malam datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan emosinya nggak kekontrol. Mabuk? Aku lapar. Dimakan ya? Lo ngapain kesini? Hah? Lo nggak usah deket-deket sama Coki lagi ya? Lo tuh bawa pengaruh buruk tau gak? Pergi nggak lo? Yang ada Coki kali nyariin gue kalau misalnya ada butuhnya doang. Dan gue nggak butuh tuh orang kayak Coki. Dan lu sekarang dilindungi sama cewek, Cok. Udah, San. Gak usah buat tenaga kamu buat orang kayak dia. Cabut gak? Lu dong yang cabut, masa gua? Ayo, San. Bye, pecundang. Gimana nak? Gimana ceritanya nak? Hah? Jadi tadi malam Masaka itu datang dalam keadaan dia emosi, dia mabuk berat. Terus dia kayak orang yang mau ngapa-ngapain Arin gitu. Cuman untungnya ada Mbak Riri sama Galvin yang langsung nolongin Arin. Arin sempet shock sih. Cuman udah nggak apa-apa sekarang. Astagfirullahaladzim, Saka lagi. Terus-terusan aja ya dia itu cari ulah ya. Terus kamu gimana keadaan kamu nak? Kamu kena dipukul sama dia atau gimana coba? Apa yang kena? Enggak ada. Cuman punggung aja sedikit sakit. Sisanya nggak ada masalah. Yuna sama Bona juga kemarin nginep di rumah nemenin Arin. Oh gitu. Syukurlah. Jadi kamu paling nggak sendirian. Nanti tuh bener-bener ya Arin. Gak habis pikir sama laki-laki itu tuh. Gak selesai dia tuh cari gara-gara. Gak selesai dia tuh bikin ulah. Padahal ya Rit, Mami udah kasih pelajaran ke dia.
Kok dia masih aja nggak tahu malu dan masih aja gitu berani datang ke rumah kamu? Heran Mami. Terbuat dari apa ya otak sama hatinya dia itu ya? Arin, kalau Papi melihat kondisinya seperti ini, Saka terhadap kamu, Papi ingin kamu mulai malam ini tinggal di rumah Papi sama Mami. Ini demi kebaikan kamu, nak. Kayaknya menurut Arin nggak usah sih, Pi. Nggak apa-apa kok. Mas Saka nggak bakal mungkin berani ke rumah lagi karena Galvin juga kemarin udah hajar dia sampai babak belur. Oh ya, Galvin hajar Saka. Oh, oke. Terserah kalau gitu. Tapi gini Rin, gini. Mami kan sama Papi nggak mau nih kamu sendirian di rumah. Biar Pedro sama Bias yang stay di rumah kamu ya nak ya. Biar kamu lebih safety dan Mami sama Papi juga lebih tenang di rumah. Terus terang aja nih Rin, Mami heran gitu ya. Nggak cukup apa hukuman yang diberikan sama Papi kamu ke Saka? Kok masih aja begini-begini kelakuannya dia itu? Hukuman gimana maksudnya? Iya Pak, iya. Iya betul Pak dengan saya Saka. Iya. Gimana Pak? Oh, kenapa bisa saya nggak diterima ya Pak di perusahaan Bapak? Pak, coba dipikirin lagi Pak. Saya sangat berpengalaman di posisi itu Pak. Dan jujur saya butuh banget pekerjaan untuk sekarang ini Pak. Boleh nggak? Coba Bapak pertimbangin lagi. Ya nggak apa-apa Pak, makasih. Kenapa coba relasinya Dinda tiba-tiba menolak resume aku dan gak bisa terima aku kerja di sana? Papi itu sudah blocking ke semua networking Papi untuk tidak menerima Saka bekerja di perusahaan mereka. Karena setidaknya mereka semua yang mengenal Saka itu tahu kalau Saka itu adalah menantu Papi. Ada sih beberapa di antara mereka kemarin langsung menghubungi Papi bertanya tentang Saka. Pokoknya setidaknya Papi usahakan untuk Saka tidak bekerja bisnis di bidang yang sama. Semua networking? Berarti Mas Saka bakal makin sulit dong buat survive. Tom, Saka kesini nggak? Enggak. Gue cek juga nggak dibalas, Bon. Nggak tahu tuh anak kemana. Tom, kayaknya mulai sekarang gue berpihak sama Riana deh. Soalnya gue nggak tega ngeliat Riana. Lo nggak bisa gitu dong, Bon. Lo nggak kasihan sama Saka? Dia benar-benar menyesali perbuatannya ke Ariana. Kita seharusnya sebagai teman, kita support itu, Bon. Lagian, kalau mereka bisa sama-sama lagi, gue yakin mereka bahagia, Bon. Lo kebayang nggak? Kalau mereka pisah, pasti Saka pasti bakal makin kacau, gue yakin. Enggak. Tom, gue masih tetap sama pendirian gue. Sekarang posisi yang lemah dan menderita itu Ariana atau bukan Saka. Ya bukan berarti gue belain Ariana, terus gue nggak sahabatan lagi sama Saka. Enggak lah, Saka itu tetap sahabat kita. Tapi gue cuma nggak tega aja sama Ariana, Tom. Coba deh lo pikir. Vin? Dante. Itu muka Anda kenapa? Oh, ini habis berantem sama seseorang. Pasti habis berantem sama Saka ya? Kok Anda bisa tahu? Semalam itu Dinda nemuin Saka di pinggir jalan. Terus Dinda hubungin saya. Tapi kita bingung bawa Saka kemana. Soalnya Saka nggak mau dibawa ke rumah Ariana maupun ke rumah Dita. Jadi akhirnya kita bawa Saka ke rumah ibu saya.
Jadi Saka itu Anda yang bawa? Iya. Yaudah Vin, saya duluan ya. Oke. Iya. Terus dari mana kamu? Pakai segala ngabarin aku lagi. Kamu anggap aku nggak sih sebagai istri kamu? Dit, kamu lihat. Suami kamu babak belur, Dit. Katanya kamu mau ngurusin aku mana, Dit? Aku butuhnya diurusin sama kamu, disayang-sayang, bukan diomelin. Saka udah ya? Kamu nggak usah sok-sok merasa paling tersakiti kayak gini. Kamu tahu nggak kemarin aku kenapa? Perut aku sakit, aku sampai nggak bisa jalan. Itu semua karena kamu nggak ada deket aku kan? Iya. Kamu anggap aku nggak sih sebagai istri kamu? Bisa nggak sih kamu tuh kasih waktu aku sedikit aja daripada kamu kelayapan gak jelas kayak kemarin? Kenapa, Dit? Perut kamu, Dit? Dit, perut kamu kenapa? Penting kan buat kamu? Hai Bu. Hai Sil. Ini dokumen yang Ibu tadi minta. Oke. Sil, seharusnya tuh hari ini saya ada meeting sama klien. Tapi kamu boleh tolong reschedule aja nggak? Saya lagi kurang fit. Bisa kok, Bu. Emang Ibu kurang fit kenapa, Bu? Nggak apa-apa, saya cuman kecapean aja sih kayaknya. Gitu, Ibu mau Sisil beliin obat? Atau beli makan? Atau mau Sisil pijitin aja ya? Mau ya? Nggak usah. Nggak apa-apa. Kamu tolong di reschedulein aja, schedule-nya. Beneran nggak butuh obat? Enggak. Oke. Makasih. Oke. Wah. Gimana Kusuma nanti meetingnya? Apa persiapannya udah oke semua? Oke semua. Oke, kalau gitu sampai ketemu ya di ruang meeting. Anjani ini memang cantik dan gayanya juga keren. Kalau gitu, aku nggak boleh kalah dari dia. Dan sepertinya aku harus berpenampilan lebih cantik dan lebih menarik lagi dari dia, ya. Minimal mirip seperti dia lah. Ya. Tapi suka sama perempuan yang stylenya model Anjani itu ya, Bi. Ya, Bi? Mami kenapa ini kok tiba-tiba nanya gitu? Papi suka style seperti Mami. Puas? Oke. Ya, Bi. Ya udah. Papi kerja sekarang ya. Halo, Din. Halo, Sak. Gimana keadaan kamu sekarang? Udah baikan sih. Syukurlah. By the way, gimana? Kerjaan kamu di tempat kenalan aku, udah kamu coba? Udah sih, Din, tapi kenapa? Tapi aku ditolak. Kok bisa? Mereka nggak ada kasih kabar apa-apa loh ke aku. Ya, aku juga nggak ngerti sih. Aku udah submit sesuai permintaan mereka dan kayaknya waktu itu aku ngerasa nggak ada masalah apapun. Kok aneh ya? Yaudah nggak apa-apa, nanti aku coba tanyain ya. Terus sekalian nanti aku coba cari lowongan kerjaan buat kamu. Ya, Din, makasih banyak ya. Kamu nggak perlu repot-repot sebenarnya. Ya ampun, Sak, apaan sih? Baru kayak gini aja. Lagian kan kita teman, wajar dong saling membantu. Ya, kasih banyak ya, Din. Terima kasih. Iya. Oke, bye.
Galvin? Ya, Vin. Yun. Gue mau ngabarin soal Saka nih. Saka? Di mana dia sekarang, Vin? Jadi ternyata Saka itu ada di tempat Dante. Oh, syukurlah. Tapi gimana ceritanya kok bisa dia di tempatnya Dante ya? Iya, jadi Dinda itu yang menemukan Saka. Dan Dinda langsung menelpon Dante untuk minta bantuan. Makanya Saka langsung dibawa ke tempatnya Dante. Oh, yaudah deh. Oke, kalau gitu thank you ya, Vin, infonya. Iya, sama-sama. Ngagetin aja deh lu, Bon. Ya jadi semalam Dinda yang nemuin Mas Saka. Terus sekarang nggak tahu mau dibawa kemana, akhirnya Dinda telepon Dante. Jadi Dante jemput Mas Saka terus dibawa ke rumahnya deh. Oh, gitu. Dante masih aja kamu. Bias. Non Riri. Bi, saya mau tanya, keadaannya Ariana sekarang gimana ya? Alhamdulillah, udah baik-baik aja, udah tenang, Non. Alhamdulillah, syukur, Bi. Jujur saya juga kaget sih sama kejadian itu. Kalau saya jadi Ariana juga pasti sampai sekarang ketakutan sekali. Ya itu, Bibi juga nyesel banget. Pas kejadian itu Bibi nggak ada di rumah itu loh. Jadi Non Arin ngalamin deh kejadian kayak gini. Untung ada Non Riri sama Mas Ganteng. Terima kasih banyak loh. Sama-sama, Bi. Ya udah, Bibi masuk dulu ya. Bi, kenapa? Kenapa? Itu. Astaga, tukang utang. Kok banyak banget? Aduh, pantesan tadi tuh kayak pas sebelum Non Riri manggil itu apa sih, berantakan banget, banyak tulisan. Ini Bibi telepon Non Arin dulu ya, sebentar ya. Iya, Bi. Kok banyak banget? Mana Saka? Kalian mau ngapain lagi sih kesini? Suami saya tuh nggak ada di rumah. Kan kalian berdua udah ngambil barang-barang berharga saya kan di rumah kemarin? Barang-barang kamu itu nggak cukup buat bayar utang suami kamu itu. Kasih tahu dia, kita bakal datang ke sini lagi buat nagih utangnya dia. Dita lagi hamil lagi, kasihan banget pasti Dita. Ariana juga pasti keikutan repot nih gara-gara penagih utang itu. Ya halo Bi. Halo Non. Aduh gini ya Non, jangan panik ya Non ya. Panik kenapa Bi? Ada apa? Ini loh Non, kayaknya itu tukang tagih utangnya datang deh ke rumah. Terus rumahnya tuh penuh sama tulisan tukang utang gitu loh. Kayaknya dia tahu tuh rumahnya kosong, jadinya berantakin rumah gitu loh Non. Terus Bias nggak apa-apa kan? Enggak, Bibi enggak apa-apa. Terus ini lagi dibantuin Non Riri buat beres-beres. Ya udah, Arin pulang aja deh, ya. Enggak usah Non, udah dibantuin Non Riri. Sebentar lagi juga Petro datang. Ada terus masalahnya, ya ampun. Ya udah, tolong disampaikan aja deh makasih dari saya buat Mbak Riri ya, karena udah banyak banget yang ngerepotin Mbak Riri. Ntar kalau ada apa-apa kabarin ya Bi ya, takutnya dia datang lagi. Oh iya Non, nanti saya kabarin terus ya Non. Udah dulu ya Non ya. Iya Bi, makasih ya. Muka Anda kenapa kusut gitu, Vin? Ada apa? Something wrong? Enggak. Ini soal teman saya. Jadi Sudahlah, Vin. Anda nggak usah pakai perumpamaan orang ketiga lagi. Saya tahu kok. Sebenarnya Anda lagi cerita diri Anda sendiri. Jadi Anda nggak usah malu-malu cerita ke saya. Oke. Sebenarnya saya juga tahu kok, Vin. Anda ini mau cerita apa. Dan saya akan selalu nge-support Anda. Thanks ya. Untuk supportnya. You're welcome.
Pedro. Ya, Madam. Kamu tinggalin saya aja di sini. Nanti saya balik sama Bapak. Baik, Madam. Kamu langsung ke tempat Arin ya. Bantuin Bias buat beres-beres rumahnya Arin. Memang kurang ajar itu si Saka. Udah nggak tahu diri, nggak punya hati. Gara-gara dia hutang 10 miliar, anak saya yang harus menanggung akibatnya. Gak jelas padahal itu duit gue buat siapa. Saya gak terima, bener-bener gak terima. Ampun, Madam. Maafin, Madam. Maafin Ay. Jangan marah-marah ya, Madam. Ya enggak lah, masa saya marah sama kamu. Ya udah kamu balik. Ya, tidak Ay. Ya, ke tempat Arin ya. Iya. Madam kesambat apaan nih waktu belanja? Kenapa penampilannya jadi aneh kayak begitu? Pedro, kok kamu malah bengong di situ? Iya. Cepet jalan, Iya. kasihan Bias itu. Iya, Madam. Capek ya, Dit. Aku minta maaf ya. Kamu kemarin sendirian sampai harus ke rumah sakit. Iya. Kamu tahu nggak sih? Aku tuh semalam perutnya sakit banget sampai aku nggak bisa bangun. Mana kamu aku telepon gak diangkat lagi, yang ada hilang kamu. Sebentar. Kamu bilang kamu nggak bisa bangun. Terus yang nganterin kamu ke rumah sakit siapa? Oke, kalau gitu meeting kita selesai. Jangan lupa langsung dikerjakan revisiannya Bu Ariana tadi. Ya, boleh kembali ke ruangan kalian. Ya. Bu, Ibu lagi kenapa sih, Bu? Dari tadi nggak fokus loh meetingnya. Enggak, ini dari tadi nih diteleponin terus sama penagih hutang. Padahal udah saya blok nomornya, tapi terus-terusan nelpon pakai nomor lain lagi. Itu penagih utangnya kemarin. Itu emang nggak bisa dilaporin ke polisi aja, Bu, yang kayak gitu? Ya nggak bisa dong, Sil. Kan kita nggak tahu jelas kasusnya kayak gimana. Yang ada malah kita yang dituntut balik. Ngaco deh. Ya tapi kan Bu Ariana nggak salah. Duh, susah kalau nggak paham. Jujur ya, Rin. Aku pasti akan sangat terbantu kalau kamu kasih uang itu sama aku. Seenggaknya aku bisa bayar dulu utang-utang aku yang 10M itu, Rin. Dion tiba-tiba punya modal untuk usahanya seberapa miliar. Tapi anehnya, gue mikir dia dapat uang sebesar itu dari mana coba? Iya sih, benar sih. Karena Dion kerjanya apa sih? Pengangguran bukan? Terus sekarang tiba-tiba kamu dengan cara licik kamu, cara kotor kamu, cara busuk kamu ngomong kayak gitu tadi kamu. Iya. Aku busuk, Rin. Dengan cara apapun, Rin. Aku akan mengulur sidang perceraian kita. Aku lagi mikirin kalau aku jadi Ariana kayak gimana, Mas. Pasti sedih banget sih. Di situasi kayak begini, dia harus jual rumah, tinggal di rumah Yuna. Dan yang paling bikin sedih kan, kita nggak jadi tetanggaan lagi sama Ariana. Mas Saka itu udah masuk golongan iblis tuh. Sumpah sih gue kesel banget dengernya, Rin. Ariana tuh ngejual rumahnya buat nutupin dan bayarin hutang kamu. Sekarang Ariana tinggal sama Yuna dan jujur sekarang aku ngerasa bersalah, San. Mami nggak rela, Nak. Kamu diperlakukan seperti ini sama orang lain. Tapi Mami lebih nggak rela lagi kamu hidup susah di luaran, sedangkan kami di rumah sama Papi enak-enakan aja. Kamu itu orang yang paling tahu semua data-data pribadi aku. Bisa jadi kamu yang bikin ini semua. Nggak nyangka loh, Nan Arin mesti pindah dari rumah sini. Iya, padahal dulu ya belinya rumah ini dulu Arin tuh berjuang keras banget. Aku nggak ngutang sama sekali, Rin. Dan aku nggak tahu siapa orang yang pakai nama aku buat ngutang 10 miliar. Gara-gara gue, Ariana jadi harus ngelepas rumah yang udah dia impi-impikan dari dulu. Dan itu artinya gue udah ngerusak impian Ariana. Cuma karena keegoisan gue. Ariana tuh sesayang itu loh sama kamu. Jadi sekarang kamu harus selidiki siapa di balik hutang kamu biar dia balik dulu sama kamu.